Shalom jemaat. Shalom. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan kasih-Mu. Terima kasih. Kalau kami masih bisa memuji Engkau, kami masih bisa menyembah Engkau, itu semua karena kebaikan-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami undang Engkau boleh ada dan menjamah melawat setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang mendengar dan melihat video online ini ya Tuhan. Karena kami percaya ketika Engkau hadir maka mukjizat-Mu itu terjadi. Amin. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Amin. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamah dan lawat setiap kami ya Tuhan. Dan kami mau Engkau sendiri yang menjamah dan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita pujikan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri Korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Puji nama Tuhan. Apapun keadaan kita masih tetap bisa bersyukur. Kita datang ke hadirat-Nya dengan sorak-sorai, dengan nyanyian syukur. Karena Dia adalah Allah yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia selalu ada bersama dengan kita. Dan apakah yang bisa kita berikan kepadanya selain hidup kita? Mari kita pujikan, ku tak membawa apapun juga. Haleluya Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak
membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat segala kasih-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami tetap mengucap syukur Tuhan. Engkau baik dan bahkan sungguh sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, tetapi Engkau selalu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga, kami bahagia punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan seumur hidup kami hanya mau memuji-Mu, kami hanya mau menyembah-Mu. Yesus Kristus Allah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Berbicaralah Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami memberikan hati kami yang terbaik untuk Engkau taburi benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali beribadah secara online untuk hari Jumat ini, ya. Kita bersyukur apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, kita masih tetap diberi kesempatan untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji Tuhan. Itu satu kesempatan yang luar biasa. Haleluya. Baiklah, mari kita buka bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 36 sampai ayat 43. Lukas 18 36 sampai 43. Mari, Ko Patrick. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku."
Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Ya, puji Tuhan, terima kasih Ko Patrick. Ya, saudara, ya hawanya panas sekali tapi tidak apa-apa. Kita lanjutkan pembahasan firman Tuhan kita tentang Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Nah, saudara, saya berikan tema firman Tuhan hari ini adalah iman yang teruji, iman yang gigih, ya, iman yang tak tergoyahkan. Nah, kita lihat ayat yang ke-36 ini menarik sekali. Ada orang buta di dekat Yeriko. Ini satu kombinasi yang luar biasa. Kita lihat Yeriko adalah sebuah kota yang pernah dikutuk. Ya kan, saudara, waktu bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, harus melewati kota Yeriko yang perlu untuk dihancurkan. Dan semua yang ada di Yeriko adalah terkutuk. Nah, ada orang buta dari kota yang terkutuk. Ini satu kombinasi yang sangat mematikan. Ya, orang buta yang datang dari Yeriko. Nah, saudara sekalian, yang menarik adalah Yesus hampir tiba di Yeriko. Yesus, Allah, Tuhan, ya, Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, Dia yang menanggung kutuk itu datang di kota Yeriko, kota yang terkutuk. Ini satu makna rohani yang istimewa, yaitu keselamatan itu menghampiri kota yang terkutuk. Ya, jadi Tuhan sendiri yang berniat untuk menuju ke Yeriko. Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk ke Yeriko, sebuah kota yang terkutuk. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Keselamatan adalah inisiatif dari Tuhan. Nah, ayat 36 berkata, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Ya, saudara, apa sih yang bisa dilakukan oleh orang buta? Ya ini, duduk di pinggir jalan dan mengemis, meminta-minta. Dia tidak bisa bekerja. Ya, dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain mohon belas kasihan orang. Tidak tahu sudah beberapa tahun orang buta ini menjalankan profesinya sebagai mungkin orang yang termarginalkan, sebagai warga kelas 2 atau kelas 3 mungkin yang nggak dianggap. Ya, saudara, satu penderitaan yang berkepanjangan. Tapi satu hal yang menjadi nilai tambah orang buta ini, dia boleh buta mata, tapi tidak buta hatinya. Dia boleh buta mata, tapi tidak tuli telinganya. Dia masih bisa mendengar, dan mendengarnya cukup baik. Kita lihat 36, tadi 35 ya, maaf saudara. 36. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kita lihat, waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Ada keingintahuan, ya, curious. Ada satu perasaan ingin tahu apa yang terjadi. Ya, dia aware terhadap sekitarnya, saudara. Ya, up to date. Ini orang buta yang up to date, canggih. Ya, luar biasa. Apa itu? Nah, karena keingintahuan ini, akhirnya dia mendapat jawaban. Kata orang kepadanya, Yesus, orang Nazaret, lewat. Yesus, orang Nazaret, lewat. Nah, saudara, seketika lalu ia berseru, ayat 36, lalu ia berseru,
38 ya. Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Nah, saudara sekalian, ketika orang buta ini mendengar nama Yesus disebut, Yesus orang Nazaret, dia langsung berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ya, tentu dia tidak sembarangan berseru kepada setiap orang yang lewat. Tentu dia sudah mendengar sebelumnya siapa Yesus, apa yang sudah Yesus kerjakan, ya, apa yang sudah terjadi. Dia mendengarkan dan dia ingin tahu, dia bertanya-tanya. Dan ketika Yesus yang luar biasa yang dia dengar mungkin memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang-orang mati, ya. Saudara, dia mulai menaruh imannya, mulai menaruh kepercayaannya, mulai menaruh harapannya. Dan ketika Yesus lewat, ini satu kesempatan emas yang mungkin hanya sekali seumur hidup, once for a lifetime. Kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Sehingga dia berseru, "Seketika Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Nah, ayat berikutnya, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, ini menjadi satu hal yang ironis ketika orang-orang yang memberitakan siapa Yesus, ya, Yesus orang Nazaret ini lewat, ya, justru mereka menyuruh orang buta ini diam. Satu hal yang merupakan sebuah ironi, sebuah hal yang sangat bertentangan, bertolak belakang. Seharusnya kalau kita berprinsip solidaritas, orang yang lewat di depan ini, yang berjalan di depan ini, harusnya membantu, menolong orang buta ini, jangan malah disuruh diam, ya. Jadi ini kita lihat saudara, orang mulai mementingkan diri sendiri, tidak mau menolong orang buta ini, ya. Mungkin ya sudah biasalah, ya. Orang buta itu ada entah berapa tahun, berapa puluh tahun di situ mengemis dan orang memandang sebelah mata, tidak dianggap, ya, disuruh diam, ya, saudara. Tetapi kita lihat, apakah orang buta ini diam? Tidak. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Disuruh diam? Tidak. Tapi dia tidak diam. Dia justru semakin keras untuk berseru. Imannya ditantang. Diam, ya, oleh orang-orang yang mungkin luar biasa ini berjalan di depan, ya. Saudara, berjalan di depan ini mungkin bisa saya artikan sebagai first class. Orang yang berjalan di depan ini orang yang berkedudukan tinggi, punya jabatan istimewa, orang-orang yang luar biasa. Mereka menyuruh orang buta, warga kelas 2 ya, yang sudah terbuang, termarginalkan ini, diam. Tapi justru semakin keras orang buta ini berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Kenapa? Karena orang buta ini tahu kesempatan ini adalah kesempatan once for a lifetime dan tidak mungkin terulang. Kesempatannya kecil sekali. Sehingga dia bertaruh hidupnya. Hari itu juga dia harus berjumpa dengan Yesus yang sudah didengarnya. Dia harus berjumpa, bertemu pribadi dengan Yesus, pribadi yang menyelamatkan, menyembuhkan, menjamah, memberkati, memulihkan. Aku harus ketemu dengan Yesus no matter what. Satu prinsip iman yang luar biasa. Itu sebabnya saya berikan tema iman yang gigih, iman yang tahan uji, iman yang terus maju. Meskipun disuruh diam, ini satu tantangan yang luar biasa. Ya, tidak bisa. Iman tidak bisa diam. Iman harus take action. Iman harus berseru
sampai surga mendengar, sampai Yesus mendengar. Iman yang benar, iman yang strong, yang kuat adalah iman yang terus berseru sampai Yesus mendengar. Dan sebelum Yesus mendengar, dia tidak akan pernah berhenti untuk berteriak. Luar biasa ya, saudara. Dan akhirnya kita lihat ketika semakin keras ia berseru ya, jangan kasih kendor bro, terus berseru. Luar biasa. Lalu Yesus berhenti. Ayat 40. Lalu Yesus berhenti dan membawa orang itu kepadanya. Ya, Yesus berhenti dan dia mendengar. Ya, saya pikir dari awal Yesus sudah mendengar, saudara. Ya, tapi biasa, nah Tuhan kita itu suka mungkin menguji ya, saudara ya, melihat sampai sejauh mana kegigihan iman kita. Ya, dia selalu tergerak oleh belas kasihan. Dia sudah merasakan ini ada sinyal-sinyal iman. Dia sudah bisa rasakan itu. Hanya dia terus berjalan, menunggu orang itu berteriak dengan keras, gigih, ya tidak memperhatikan lagi, tidak saudara, menyerah karena disuruh diam, tapi dia terus-menerus berteriak, bahkan semakin keras. Di situ belas kasihan Yesus timbul. Dia berhenti. Luar biasa, tepuk tangan ya untuk Tuhan Yesus. Yesus berhenti. Ya. Ayat 40, dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, orang buta ini berada di dekat Yesus, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Wow, saudara, kalau kita ditanya seperti itu, ini yang tanya bukan orang kacang-kacang, bukan orang kaleng-kaleng. Yang tanya ini Tuhan Allah, pencipta alam semesta, pemilik langit dan bumi. Kira-kira mau apa? Ya, ini bicara tentang fokus. Orang buta ini hanya meminta satu hal, dia tidak minta macam-macam. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Sudah. Ini iman yang fokus. Dia enggak distracted dengan tawaran apa yang ingin aku perbuat bagimu. Ya. Bisa kalau kita tergoda bisa minta kekayaan, ya. Bisa Yesus lakukan, bisa. Dia pemilik alam semesta. Tapi orang buta di dekat Yeriko ini dia fokus, imannya fokus, doanya fokus, nggak distracted kemana-mana, nggak terpecah kemana-mana. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Nah, kita lihat apakah Yesus mengabulkan doanya, permintaannya? Pasti. 42, lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imannya dari mana, saudara? Alkitab berkata Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jelas, dia buta matanya tapi tidak tuli telinganya. Tidak buta hatinya. Hatinya terbuka untuk berita keselamatan. Hatinya terbuka untuk Yesus. Dia mendengar firman dan dia percaya. Di situ timbul iman dalam hatinya dan Yesus melihat iman orang buta ini. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita lihat. Yesus bilang, melihatlah engkau, itu yang pertama. Yang kedua, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi bagi Tuhan Yesus, urusan kesembuhan itu piece of cake. Mudah banget.
Tapi lihat fokusnya apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Tidak hanya kesembuhan jasmani, itu bonus. Tapi yang utama adalah keselamatan. Katakan amin. Ya, selalu tidak hanya Yesus berkata melihatlah engkau selesai, tidak. Tapi Yesus menyambung dengan imanmu telah menyelamatkan engkau. Kesembuhan adalah satu hal, tapi keselamatan adalah hal yang paling penting. Haleluya, luar biasa. Orang buta ini punya dua berkat ganda. Sudah diselamatkan karena imannya, ya, sembuh lagi penyakitnya, luar biasa. Ini satu kisah yang ideal, saudara ya. Satu kisah yang ideal, meskipun seringkali kita tidak melihat hal ini terjadi, tapi sekali lagi fokus kita adalah keselamatan rohani kita. Kalau kita disembuhkan, puji Tuhan, seperti orang buta ini disembuhkan. Tapi yang terutama, yang pertama adalah kita diselamatkan. Amin. Dan seketika itu juga melihatlah ia, ayat terakhir, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini diawali dengan kota Yeriko, kota yang terkutuk. Ya, ada orang buta di sana, orang yang bernasib tidak baik, mungkin orang yang terkutuk juga, buta matanya. Tapi lihat, ketika Yesus masuk kota Yeriko atau di dekat kota Yeriko, kombinasi orang buta yang terkutuk dan kota yang terkutuk ini seketika berubah. Ketika apa? Ada iman. Ya, dari Yeriko ada keselamatan, dari Yeriko ayat tadi yang terakhir ada suara puji-pujian, rakyat memuji-muji Allah melihat apa yang sudah Yesus kerjakan. Jadi no matter what, apapun keadaan kita, mungkin kita mengalami seperti orang buta ini, ya, sudah jatuh ketimpa tangga, ya, apalagi saudara ya, sudah jatuh ketimpa tangga, terus tangganya ada pasirnya, kena pasir lagi. Nah, saudara, ini malapetaka yang bertubi-tubi. Tapi ketika Yesus ada di dalamnya, ketika orang buta ini berseru-seru, meskipun tidak mudah, seringkali siapa yang menghalangi kita? Orang-orang yang berjalan di depan, itu orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang penting. Itu yang seringkali menghalangi kita, menyuruh kita diam. Tapi sekali lagi, iman kita tidak boleh diam. Iman kita harus berteriak, bahkan semakin keras, sampai Yesus berhenti mendengar dan menjawab doa kita. Yeriko, kota yang terkutuk. Orang buta ini mungkin juga dianggap terkutuk. Tapi ketika Yesus hadir, ada puji-pujian, ada sukacita, ada sorak-sorai kemenangan. Luar biasa, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Di nama Tuhan, sampai di sini firman Tuhan, pastikan Yesus ada dalam rumah tangga kita, ada dalam pekerjaan kita, ada dalam apapun dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ketika Engkau hadir, ya Tuhan Yesus, di tengah-tengah situasi kehidupan kami, di tengah-tengah situasi dunia sekarang ini, yang penuh dengan ketidakpastian, yang penuh dengan masalah malapetaka, sakit penyakit, bencana, penuh dengan hal-hal yang terkutuk. Tetapi ketika Engkau hadir, Engkau melihat iman kami yang berseru kepadamu, Engkau berhenti untuk memperhatikan kami. Engkau berhenti untuk melihat keluh kesah kami. Engkau berhenti untuk melihat penderitaan kami. Dan Engkau memberikan jawaban, apa yang Kau kehendaki, aku perbuat bagimu. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang peduli dan selalu peduli. Engkau Allah yang selalu mengerti kebutuhan kami, keperluan kami, keadaan kami, kondisi kami.
Mungkin seburuk apapun engkau berhenti dan engkau melihat, engkau menyuruh orang buta itu datang kepadamu untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan kesembuhan, untuk memberikan kelegaan. Dan ada sukacita di Yeriko, orang memuji-muji Allah di kota yang terkutuk itu. Terima kasih, karena kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada, berkati mereka. Kuatkan mereka, apa yang dikerjakan buat berhasil. Karena mereka anak kesayangan-Mu, mereka ada di hati-Mu, ada dalam pikiran-Mu, ada dalam rencana-Mu. Dan untuk kami semua Engkau hadir, memberikan hidup-Mu, memberikan nyawa-Mu. Terima kasih. Terima kasih kalau sebentar kami akan melanjutkan kehidupan kami. Engkau memberkati apapun yang kami kerjakan, apapun profesi kami. Berkati bangsa negara Indonesia, pemerintah kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Supaya mereka semua diberikan hikmat akal budi untuk membawa Indonesia keluar dari wabah COVID-19 dan membawa Indonesia keluar dari bencana krisis ekonomi dengan selamat dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kiranya anugerah berkat, damai dan sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di surga, kasih dan sayang Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan tinggal bersama dengan kita mulai siang hari, mulai malam hari ini, sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati, dipulihkan, diselamatkan, disertai, dilindungi. Sama-sama katakan, amin. Haleluya.